upaya-upaya tertentu dan alhamdulillah Densus selama ini melakukan upaya yang sangat baik sekali. Halo pemirsa Kompolnas yang dimanapun berada, kembali kami menyapa dari studio Kompolnas dan pada saat ini kita telah menghadirkan salah satu tokoh masyarakat dan saat ini beliau juga merupakan salah satu komisioner di Kompolnas. Langsung saja kita sapa, apa kabar Pak Dawam? Oh, baik. Ya, mungkin dari Pak Dawam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, biar semua pemirsa bisa mengenal Pak Dawam lebih dalam lagi ya. Oh iya. Terima kasih pemirsa, terima kasih Mbak Flamanda. Ya, salam syukur, alhamdulillah kita siang ini ada di Kompolnas Channel, satu podcast Kompolnas. Kebetulan saya salah satu yang diminta untuk mencoba untuk menarasikan satu diksi-diksi tentang deradikalisasi. Karena deradikalisasi ini adalah salah satu tema. Kebetulan kami di anggota Kompolnas itu membuat satu judul tema penelitian. Untuk tahun 2021 dan 2022 saya tema terkait penelitian saya terkait masalah ini, dan kebetulan saya salah satu anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat. Itu kira-kira Mbak Flamanda ya, Mbak Flamanda, luar biasa Mbak Flamanda. Sejauh ini Pak, kira-kira penelitiannya sudah kemana saja Pak? Dan untuk deradikalisasi ini Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan radikalisasi? Jadi kita mengacu gini Mbak, jadi ada satu undang-undang sebagai revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Ini menarik sekali karena undang-undang yang ada sekarang ini menjadi pelengkap dari peraturan sebelumnya. Jadi sekarang ini ada model itu adalah konsepnya adalah diperkuat dari sisi pencegahan. Pencegahan, jadi terorisme itu adalah satu tindakan yang melahirkan satu hukum, tetapi kalau pemahaman seseorang ini belum bisa dikategorikan sebagai produk hukum, sehingga ini perlu untuk antisipasi dini terkait masalah-masalah ini. Ya. Kemudian di dalam undang-undang tersebut yang saya sebut tadi itu ada model 3 cara. Yang pertama terkait masalah konsepnya adalah untuk konsepnya yang pertama, mungkin saya sedikit lupa, nggak apa-apa saya ini. Jadi kesiapsiagaan nasional. Ada konsep tata cara melakukan kesiapsiagaan nasional, ini melibatkan banyak pihak. Dan kemudian yang kedua melakukan kontraradikalisasi. Jadi orang-orang yang radikal ini ada pemahaman narasi-narasi radikalisasi juga yang kemudian dikontra oleh berbagai pihak. Kemudian yang ketiga adalah konsepnya adalah deradikalisasi. Jadi orang-orang yang sudah terpapar pernah melakukan radikal ekstrim, baik keagamaan, politik maupun dakwah, kemudian kita lakukan satu upaya-upaya tertentu dan alhamdulillah Densus selama ini melakukan upaya yang sangat baik sekali. Jadi begini Mbak Flamanda Mbak ya, jadi kami melakukan satu proses penelitian ini sudah 2 tahun. Yang tahun pertama tahun 2021 dengan tema Polri dan deradikalisasi paham ekstrim keagamaan di Indonesia. Ini salah satu buku yang sudah terbit. Jadi ini sebenarnya bukan buku tapi hasil rekomendasi kebijakan. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia di dalam penanganan model-model penanganan deradikalisasi dan radikalisasi di Indonesia. Nah, Pak Dawam, kira-kira untuk penanganan dari Polri sendiri untuk deradikalisasi ini seperti apa Pak sejauh ini? Kalau sejauh kami melakukan satu penelitian Mbak Flamanda, jadi kami melakukan penelitian melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kita berdiskusi dan melakukan kajian-kajian tertentu melalui bertemu langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat, bertemu langsung kepada aparat penegak hukum dan juga stakeholder terkait. Jadi pelaksana yang terlibat itu ada FKPT, ada Densus, ada kemudian Dirintelkam, dan kemudian dari Binmas, terus kemudian ada juga BIN di masing-masing wilayah. Itu beberapa wilayah kami potret dan kemudian itu
tanggapan-tanggapan mereka secara orisinil. Jadi temuan lapangan yang ditemukan oleh mereka-mereka itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita meminta satu produk kajian tertulis. Jadi kami juga melakukan pendalaman terhadap masalah kajian-kajian yang telah ditulis oleh mereka secara resmi. Jadi sumbernya ini adalah sumber dari pelaku langsung, pelaku kebijakan langsung, baik lisan maupun secara tertulis. Itu yang kedua secara tertulis. Dan kemudian yang ketiga, kami melakukan upaya kajian melalui buku-buku jurnal ilmiah secara resmi. Ini salah satu contoh buku-buku tentang teroris yang ditulis dari pakar teroris, bisa juga dari aktivis teroris, pelaku teroris, dan juga dari akademisi misalkan. Ini salah satu contohnya yang ditulis beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah teman-teman yang ahli nulis, meskipun itu dari ini salah satu contoh radikalisasi retoris. Ini contoh-contohnya. Ya, ini kenapa contoh ini saya sampaikan ini terkait masalah politik Islam. Biasanya orang-orang teroris itu memahami makna teroris radikal itu karena pemahamannya dipahami Islam. Rata-rata kan agama itu yang di pelaku teroris kalau kita lihat itu kebanyakan adalah pemeluknya KTP-nya itu Islam. Nah, kenapa ini pemahamannya keagamaan Islam kemudian dia melakukan satu teroris? Ini kan perlu dikaji secara tuntas. Jadi rupanya radikal itu kalau dilihat dari aspek makna literal, letterlek, itu mengandung arti pemahaman yang seakar-akarnya. Pemahaman seakar-akarnya ini maksudnya bagaimana? Ini harus dielaborasi lebih dalam. Kalau kemudian pemahaman seakar-akarnya ini kemudian dimaknai secara terminologis, istilah, dimaknai secara peristilahan, dalam konteks penelitian kami adalah seseorang yang kemudian memahami terkait konsep keagamaannya dianggap sebagai pemahaman tunggal yang dianggap benar secara absolut, kemudian pemahaman yang lain dianggap salah. Dan di dalam konteks pelaksanaannya ini dilakukan dengan konsep pendekatan yang tidak terlalu tepat di sasaran di Indonesia ini. Jadi model-model itu kemudian mereka berkembang menjadi aktivitas teroris kira-kira. Oke Pak Dawang, untuk penelitian sejauh ini apakah bisa dilihat program deradikalisasi yang dilakukan apakah sudah optimal, Pak? Program yang dilakukan deradikalisasi menurut saya sudah baik, tetapi tentu perlu untuk penguatan lebih mendalam untuk melibatkan berbagai macam stakeholder, terutama kepada penggiat-penggiat terkait anti terorisme di Indonesia, akademisi dan yang lain-lain itu perlu untuk mendapatkan satu porsi yang untuk diajak bicara tentang masalah ini, terutama masalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh-tokoh kebangsaan kita yang merujuk kepada kebangsaan kita. Itu yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan. Kalau selama ini sudah bagus, tapi menurut saya berhubungan Pak dengan kebangsaan kita terkait dengan Pancasila, Pak. Nah, saya pernah membaca tentang survei yang dilakukan di perguruan tinggi, Pak. Tadi kan katanya kajian melalui FKPT ya, Pak. Saya membaca dari satu artikel terkait dengan 3 guru dari 500 menolak Pancasila, Pak. Itu tanggapannya gimana, Pak? Wah, ini menarik ini. Ini karena apa? Karena ini rupanya tahun 2021 itu Mbak Flamanda itu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saat pidato terkait saat hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2021, beliau sangat-sangat memperhatikan bagaimana ideologi Pancasila ini jangan sampai digeser oleh ideologi-ideologi lain yang transnasional radikal. Jadi bahasanya kita harus benar-benar untuk mensikapi adanya pemahaman transnasional radikal ekstrim di Indonesia ini. Jadi kalau itu dibiarkan, ini akan mengubah kebangsaan kita, mengubah Pancasila kita segala macam. Ini harus diantisipasi sedini mungkin. Dan ini tugas-tugas utama pemerintah melalui Densus, melalui segala tokoh masyarakat segala macam ini menjadi penting sekali. Nah, terkait masalah yang disampaikan Mbak tadi, bagaimana kalau kemudian ada satu penelitian FKPT terkait masalah sekolah-sekolah yang kemudian peserta didik, kemudian perguruan tinggi yang terafiliasi ke sana, ini perlu sekali harus ada satu vaksinasi ideologi, Mbak.
Bahasa saya ini vaksinasi ideologi. Jadi ini harus merebak ke semua sektor kehidupan. Vaksinasi ideologi ini, ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila ini harus benar-benar dilakukan upaya secara konkret, bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi ini bagaimana ideologi Pancasila ini dikonkretkan kepada realitas masyarakat sosial. Contohnya misalkan, Pancasila menyatakan sebagai kebangsaan kita untuk menuju persatuan, untuk menuju keadilan. Jadi sistem yang adil dimanapun ini harus kita upayakan. Sistem persatuan harus kita upayakan. Itu vaksinasi ideologi yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila harus kita terapkan kepada semua sektor kehidupan kita. Di berbagai macam wilayah, di berbagai macam sektor kehidupan, di berbagai macam sektor pemerintahan dan semuanya. Karena kalau kita teliti dari beberapa penelitian yang ada, orang-orang radikal ekstrim maupun orang teroris ini karena dia kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang menurut mereka ini dianggap tidak adil. Nah ini kan harus nilai-nilai sumber kehidupan dan kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila menjadi relevan untuk diaplikasikan. Untuk setiap pelaku teror ini kan Pak, alasannya motivasinya juga ada yang beda-beda. Ada yang karena agama atau mungkin kekecewaan politik. Nah kira-kira Pak, sebelum pelaku ini menjadi teroris, pasti kan dia radikal dulu ya. Nah apakah dalam radikal itu lebih ke pemikiran ya Pak? Apakah itu sudah bisa ditindaklanjuti? Apa harus menunggu dulu Pak? Iya. Jadi kalau yang di perguruan tinggi misalnya Pak, ada yang sudah radikal gitu. Ya betul. Ini menarik. Jadi saya teringat pada waktu lalu saya pernah belajar di pesantren, Mbak. Pesantren itu mengajarkan bahwa di dalam kaidah usul fikih itu filsafat hukum Islam itu ada satu kaidah bahwa yang dilakukan satu tindakan ini adalah af'alul mukallafin. Perbuatan hukum yang dilakukan seseorang yang telah dewasa setelah cukup umur ini adalah bisa ditindak melalui tindak pidana terorisme. Kalau itu dalam konteks melanggar aturan undang-undang tentang penindakan tindak pidana terorisme. Jadi kalau masalah masih pemikiran seseorang ini tidak bisa ditindaklakukan secara hukum. Tetapi kalau pemikiran itu kemudian sudah dilakukan dengan tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ini bisa diproses juga. Tapi kalau hanya masih bayangan-bayangan pemikiran belum bisa. Sehingga ini memerlukan satu upaya secara komprehensif dari berbagai pihak untuk menerapkan bagaimana antisipasi orang yang masih terpapar radikal, masih konsep pemikiran, itu juga dilakukan satu tindak-tindak upaya-upaya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari konsepnya misalkan sebelum teroris itu tentunya radikal. Sebelum radikal itu intoleran. Jadi orang yang masih memiliki dalam konsep intoleran itu merasa bahwa dirinya itu lebih benar daripada pihak lain, sementara pihak lain itu salah. Itu masih intoleran. Kalau kemudian radikal itu sudah naik tingkatannya, derajatnya. Sebenarnya ada tingkat tangga-tangganya ada banyak, tapi secara garis besar 3 itu. Jadi intoleran, kemudian radikal, terus kemudian teroris. Nah kalau kemudian radikal ini sudah melakukan pemahaman-pemahaman, tetapi pemahamannya ini menganggap pemahamannya itu paling benar, pemahaman yang lain salah, dan model gerakan pemahamannya itu sudah dilakukan satu bentuk upaya gerakan-gerakan tertentu. Sehingga kalau kita teliti dalam bahasa orang sering kita temukan oleh kelompok-kelompok mereka, itu ada istilahnya salafi dakwah. Itu pertama itu tentang gerakan dakwah. Kemudian sebenarnya gerakan dakwah ini kalau benar bagus, tetapi bisa-bisa dan bisa jadi gerakan dakwah ini hanya simbol, kemudian dia ingin memulai melakukan satu tindakan yang lebih naik lagi, yang kemudian dinamakan sebagai salafi haroki itu terkait masalah gerakan-gerakan politik tertentu seperti NII, seperti Khilafatul Muslimin, kemudian di Lampung itu ada Khilafatul Muslimin. Saya bertemu langsung dengan pimpinan langsung Khilafatul Muslimin yang mengakui dirinya ini bukan hanya pemimpin
di Indonesia, tapi dia menganggap dirinya adalah pemimpin dunia Muslim sedunia. Saya melakukan satu dialog-dialog tertentu, tetapi menurut kesimpulan sederhana saya, itu juga harus diupayakan satu model pendekatan secara komprehensif, dari pendekatan ekonomi, dari pendekatan politik, dari pendekatan kekeluargaan, bahkan saya ingin mengusulkan pendekatan kebijakan melalui sesama alumni. Jadi saya mencoba, saya sama pesantren, beliau juga alumni pesantren, tetapi kalau saya ngomong, beliau akan tertutup mulut karena merasa itu bukan keluarga besar saya. Ya ini hal ini akan saya usulkan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan satu upaya-upaya melakukan deradikalisasi pihak-pihak tertentu. Luar biasa ya Pak, untuk usaha mempersatukan dan meningkatkan, memperkuat ketahanan dan keutuhan bangsa ya Pak. Ya, Masya Allah, kita kan hanya menjalankan amanat Pak Presiden untuk menguatkan Pancasila. Mungkin ada solusinya Pak untuk para pemirsa Kompolnas yang ada di rumah, yang ada di kantor, di mana saja, agar kita bisa bersama-sama memperkuat, mempertahankan NKRI kita Pak. Itu kewajiban kita itu. Bahkan kita teman-teman yang setelah melakukan radikal ekstrim, telah dipidana melakukan tindak pidana terorisme itu, kita upayakan harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan istilahnya apa? Istilahnya itu mujahid NKRI. Ini istilah yang disampaikan oleh Pak Rudi, itu Kapolda Banten, mendefinisikan mereka ini kita perlakukan sebagai mujahid NKRI agar mereka bisa memberikan kontribusi yang nyata, bahkan dia akan membela tanah air sehidup sematinya. Itu kira-kira. Wah, luar biasa perbincangan kita dengan Pak Dawam pada kesempatan kali ini. Dan mungkin perlu di highlight bahwa program deradikalisasi di Indonesia sudah baik ya Pak, namun perlu meningkatkan kerjasama dari setiap stakeholder yang ada, juga bisa memberikan manfaat dan mengedukasi kita, dan kiranya juga pihak-pihak yang terkait dapat evaluasi untuk bisa lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya Pak Dawam.